إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Sidang salat Jum'ah Masjid Kampus UGM rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekian kalinya hadir dalam majelis yang mulia, majelis salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, pengikut dari pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin. Sebagai khatib pada siang hari ini, yang pertama dan yang utama, perkenankan saya berwasiat takwa kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita selalu berusaha dengan segenap daya upaya kita, dengan segenap usaha kita, dengan segenap kekuatan kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang dapat memberi kekuatan kepada kita untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dan takwa yang memberikan kesabaran kepada kita untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sebenar-benar takwa. Sidang jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan bulan Ramadan. Disebut bulan Ramadan sebetulnya disesuaikan dengan iklim waktu diberi nama bulan itu. Ramadan membakar, ya, atau api yang membakar, atau panas yang membakar. Ramadan itu pada saat itu memang cuacanya panas. Nah, kemudian ini juga dikaitkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan syam. Dan sekaligus ini sesuai dengan namanya, siam ini harapannya adalah membakar dosa-dosa kita kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah. Setelah Ramadan maka Syawal. Syawal dari kata dasar sala, yusawilu sawalan, bimakna irtafa'a, peningkatan. Nah,
sesungguhnya pada saat itu dinamai Syawal karena iklimnya, panasnya meningkat. Dari Ramadan itu panasnya membakar, masuk Syawal panas lagi, maka disebut peningkatan. Walaupun kemudian karena periode tahun Qamariyah itu berbeda dengan periode tahun Syamsiah, maka seiring dengan berputarnya zaman, kadang-kadang Ramadan tidak lagi berada pada bulan-bulan yang panas. Begitu juga dengan bulan Syawal. Tetapi nama ini dapat kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang memang membakar dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan lebur, Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Nah, kemudian masuk Syawal, sesudah kita ditarbiyah selama 1 bulan, maka harapannya ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah juga mengalami peningkatan. Ya, walaupun kadang-kadang kita lihat di kenyataan masyarakat, justru ketika Syawal itu menjadi anti klimaks. Karena apa? Karena kita sudah gaspol di bulan Ramadan, sedangkan kita sesungguhnya tidak terlalu terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, ini tentu baik, tetapi sebetulnya kurang tepat. Ya. Karena apa? Karena ibadah yang terbaik, ya, yang lebih dicintai oleh Allah adalah ibadah yang langgeng. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ya. Ibadah yang paling disukai atau amal, ya, amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah keberlanjutannya, sustainability-nya, ya, kelanggengannya, bahkan disebutkan wa in qalla, meskipun amal itu kecil. Jadi kecil yang langgeng itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang besar yang kemudian terhenti. Di beberapa syair yang lain disebutkan la khaira fi khairin la yadum fa inna syarra la yadum khairun min khairin la yadum. Ya. Tidak ada kebaikan, la khaira fi khairin la yadum, tidak ada kebaikan pada kebaikan yang tidak langgeng. Dan sesungguhnya keburukan yang tidak langgeng itu lebih baik, ya, dibanding kebaikan yang tidak langgeng. Ya, artinya memang istiqomahnya itu yang dipentingkan. Jadi kalau mantan orang baik dengan mantan orang buruk, tentu lebih baik mantan orang buruk, karena mantan orang baik berarti saat ini tidak lagi baik. Tetapi mantan orang yang tidak baik, saat ini dia berada dalam kebaikan, karena itu lebih baik. Jadi inna syarra la yadum, sesungguhnya keburukan yang tidak langgeng, khairun min khairin la yadum, lebih baik dibanding kebaikan yang tidak langgeng. Jadi kelanggengan itu sangat dianjurkan di dalam ibadah. Bahkan ketika kita sudah melanggengkan satu amal, di satu saat karena udzur yang dapat diterima kita tidak dapat melakukannya, maka Allah sudah berikan pahala. Misalnya, kalau kita sudah melanggengkan membaca Al-Quran pada setiap habis maghrib dan habis subuh, suatu saat habis maghrib ada tamu dan kita tidak dapat membaca Al-Quran,
maka oleh Allah sudah dihitung kita membaca Al-Quran. Nah, inilah pentingnya ibadah yang langgeng. Nah, karena itu tidaklah sepatutnya kemudian kita masuk Syawal, kita anti klimak, apalagi kemudian kita menghitung-hitung pahala yang sudah kita capai pada saat Ramadan. Karena di syair, ya, syair terkait Idul Fitri ini juga disebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman kana ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri itu liman bagi orang labisal jadid yang memakai baju-baju baru. Walakinnal id, dan sesungguhnya id itu liman kana ta'atuhu yazid, bagi mereka yang taatnya kepada Allah terus bertambah-tambah. Jadi harapannya mestinya sesudah Ramadan kita sudah dididik di sana, ya, selama 1 bulan, maka itu berlanjut di bulan Syawal. Nah, anti klimak di bulan Syawal ini juga sedikit banyak barangkali juga disebabkan oleh pikiran kita, ya, yang kadang-kadang, dan ini bagus sebetulnya, ya, kita ingin beramal yang ikhlas dan cerdas, ya, sehingga kadang-kadang secara tidak sadar itu kita justru semacam menyembah keistimewaan, ya, sehingga kemudian kalau saya khawatir kalau niatnya kemudian bergeser, maka kita menjadi justru penyembah keistimewaan. Memang Allah menciptakan ada manusia yang istimewa, Allah juga menciptakan ada waktu yang istimewa, salah satunya adalah Ramadan itu. Allah juga menciptakan ada tempat-tempat yang istimewa, ya, misalnya tanah suci. Ya, di tanah suci tentu juga ada tempat-tempat istimewa. Nah, memang kita beribadah pada tempat-tempat tersebut, pada waktu-waktu tersebut sangatlah dianjurkan karena fadilah-fadilahnya. Tetapi lantas jangan membuat, ya, hal-hal seperti ini kemudian tadi saya katakan kita lalu berhitung, misalnya sesudah kita umroh, misalnya kita 7 hari di sana, kemudian dikalikan sholat di Masjidil Haramnya berapa kali, sholat di Masjid Nabawinya berapa kali, kemudian dihitung-hitung dan seterusnya. Lailatul Qadar adalah salah satu contoh waktu keistimewaan, tetapi jangan sampai kemudian itu melalaikan kita untuk tidak melanggengkan ibadah sesudahnya. Apalagi kemudian kita menyembah atau mengistimewakan dengan sangat waktu-waktu tersebut dan melalaikan waktu-waktu yang lain. Kita harus tetap ingat bahwa kita beribadah itu adalah semata-mata karena cinta kita kepada Allah, semata-mata karena kita merasa menjadi hamba Allah. Jadi sasarannya, tujuan utamanya adalah Allah. Dan Allah itu bebas dari segala istimewaan yang bersifat makhlukiyah. Ya, jadi Allah tidak tergantung pada waktu, Allah tidak tergantung pada tempat, Allah tidak tergantung pada yang lain. Dan karena itulah ketika kita menyembah kepada Allah, maka gantungan kita ya hanya satu-satunya adalah Allah itu sendiri, tidak bergantung kepada waktu-waktu. Fala yajri alaihi zamanun wala yahwihi makanun. Jadi Allah itu tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh zaman dan tidak sedikit pun tergantung kepada tempat. Wa huwa ala makana. Jadi Allah itu ya seperti Allah apa adanya, qabla khalqiz zaman wal makan, sebelum diciptakannya, sebelum ada zaman dan sebelum diciptakannya tempat. Karena itu kalau kita beribadah kepada Allah, maka
kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah disebabkan cinta kita kepada Allah. Kalau ditujukan kepada Allah, maka tidak ada sandaran kepada tempat, tidak ada sandaran kepada waktu, sehingga kelanggengan tadi dapat kita jaga. Di dalam satu hadis disebutkan ada seorang sahabat yang karena cintanya kepada Allah lalu bertanya kepada Rasul, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ma'a'datta laha. Kenapa engkau bertanya seperti itu? Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari akhir itu? Ya. Jadi Nabi ketika ditanya sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan tidak seharusnya dia itu tahu gitu ya, bukan menjadi urusannya ya. Bertanya tentang hari kiamat kapan itu sebetulnya bukan urusan makhluk ya. Karena itu Rasul balik bertanya, ya, apa yang sudah engkau siapkan terhadap hari kiamat itu? Maka dijawab, qala ma'adatu laha min kasiris shalah wala saum wala sedekah. Aku belum menyiapkan hal-hal yang terkait dengan sholat ya, yang banyak, juga tidak dengan puasa yang banyak, dan juga tidak dengan sedekah. Ya, jadi jawabnya adalah, saya sebetulnya juga kalau dihitung-hitung sholatnya ya biasa-biasa saja, puasanya ya biasa saja, kemudian sedekahnya juga biasa saja. Walakinni, tetapi aku ahabballah wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka jawab Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hadis ini adalah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pelayan Nabi, dan ketika mendengar hadis ini tidak ada hal yang lebih menggembirakan bagi Anas bin Malik sesudah kegembiraan dia masuk Islam, dan berikutnya adalah kegembiraan ketika mendengar hadis ini disampaikan, yaitu terutama yang anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Mengapa sangat gembira? Karena Anas bin Malik merasa sangat mencintai Nabi. Jadi ada harapan dari dia nanti setelah meninggal akan bersama-sama dengan Nabi. Tetapi mencintai ini juga konsekuensinya sangat besar. Ya, tidak sekedar diucapkan dalam lisan ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukti cintamu kepada Rasul adalah tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mengatakan cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena itu kemudian nanti setelah engkau meninggal akan bersamaku. Nah, demikian jamaah yang saya hormati, sedikit mengingatkan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian memasuki Syawal justru ibadah kita berkurang drastis dibanding ketika Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam khutbah kedua ini sekali lagi saya berwasiat takwa pada jamaah sekalian dan pada diri saya sendiri. Sungguhnya orang yang bertakwa itu Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari berbagai kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki adalah ma anfa'ukum. Jadi apa-apa yang engkau dapat manfaatkan itulah rizki. Jadi tidak semata-mata harta dan benda. Marilah kita akhiri khutbah kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang barokah, diberikan mati atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mujib ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma syiatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair wa ahli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. As'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.